Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari terus kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melakukan apa yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya semampu kita, dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, atau lebih dikenal dengan kitab Ad-Da' wad Dawa, halaman 55, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan lebih dari 12 akibat dari perbuatan dosa dan maksiat yang beliau petik dari ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 12 akibat, dampak dari dosa dan maksiat yang kita lakukan, baik itu terhadap badan, terhadap hati, terhadap keluarga, bahkan terhadap masyarakat dan bangsa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di nomor 10 halaman 55 beliau menyebutkan annal ma'asi tazra' amthalaha wa tuladu li ba'diha ba'dan. Di antara dampak maksiat ini, hadirin, yang beliau sebutkan adalah bahwa maksiat itu melahirkan atau mendatangkan yang serupa, bahkan dia melahirkan atau saling melahirkan sebagian daripada bagiannya yang lain. Jadi maksiat itu, begitu orang melakukan satu maksiat, satu dosa, maka akan datang dosa berikutnya, akan lahir lagi dosa-dosa berikutnya, anak-anaknya, yang itu bisa lebih besar, lebih berat, lebih parah daripada dosa induknya itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka oleh sebab itu guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dalam Majmu' Fatawa juz 10 halaman 653 654, beliau mengatakan bahwa dosa atau maksiat itu harus segera dicabut, harus segera dihapuskan atau dihilangkan agar tidak melahirkan maksiat yang lain. Bahkan beliau katakan inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya hukuman dari maksiat itu, dari dosa itu, dan ini yang paling berat dan orang bisa rasakan di dunia ini, hadirin. Kata beliau, inna min uqubatis sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Sesungguhnya hukuman
dari dosa maksiat yang dilakukan itu adalah munculnya lagi maksiat dosa berikutnya. Artinya orang kalau melakukan satu maksiat kemudian tidak segera dicabut, dihapus, dia hilangkan, maka dia akan diberikan kemudahan untuk melakukan kemaksiatan berikutnya. Orang yang terbiasa curhat kepada wanita yang bukan mahramnya, ya, dia curhat, dia SMS, terbiasa, maka nanti terbiasa dia ngobrol dengan dia. Kalau udah terbiasa ngobrol, terbiasa dia ngajak makan berduaan. Kalau udah terbiasa ngajak makan berduaan, terbiasa dia ya jalan-jalan berduaan. Kalau udah begitu terbiasa, nanti akan tiduran berduaan. Maka Allah SWT ingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah syaitan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan kepada kita, ya, kata beliau, ya, wa innal ma'asi wadh-dhunub la budda an yuzilaha, sesungguhnya dosa dan maksiat itu harus segera kita hilangkan. Wa inna mudhilahal athal as-salasah, sesungguhnya penghilang dosa, penghapus dosa yang paling besar itu ada 3, kata beliau. Al-awwalaha al-istighfar, yang pertama itu adalah istighfar. Istighfar ini hadrakumullah adalah satu amalan yang paling besar untuk menghapus dosa kita. Dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, innal abda idza aznaba naqata fi qalbihi nuqtatan sauda. Kalau seorang melakukan dosa, maka dia akan menetes di hatinya itu tetesan hitam. Hati seorang mukmin yang bersih itu akan ditetes dengan tetesan hitam. Tentu semakin besar dosa maksiat yang dilakukan, maka semakin besar tetesan yang ada dalam hatinya. Fa in saqula wastaghfara nadhafa, kalau dia cabut itu maksiatnya, berhenti dia lakukan, kemudian dia beristighfar, maka akan bersih, dia akan bersih kembali. Tetapi kalau dia biarkan, hadirin, terus dia tetes terus, maka dia akan membatu di dalam hatinya. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah." Kemudian hati yang terus ditetesi oleh tetesan hitam tadi itu akan menjadi keras, bahkan akan membatu, bahkan akan lebih keras daripada batu itu. Maka disinilah Rasulullah SAW yang kita tahu, kita yakini beliau adalah seorang yang maksum, tidak berdosa, tapi beliau kata dalam hadis Muslim, ya, wa inni la astaghfirullah wa inni la astaghfiru rabbi. Di riwayat lain dikatakan wa inni la astaghfirullah aktsar min sab'ina marratan. Di dalam ayat lain mi'atu marrah. Hadis lain dikatakan mi'atu marrah. Sungguh saya beristighfar kepada Tuhanku, ya, lebih daripada 70 kali. Di hadis lain dikatakan 100 kali setiap hari, hadirin. Beliau beristighfar. Ya, paling kurang kita membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, itu sudah cukup kita membaca istighfar. Kemudian yang kedua kata beliau adalah wathaniha at-taubah, taubat. Dalam akidah Ahlus Sunnah, hadirin, disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah bahwa apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubat kita. Dengan syarat 2, hadirin, selama matahari itu belum terbit dari sebelah barat, atau selama nyawa kita belum sampai ke tenggorokan itu. Maka selama kita masih hidup normal, kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat kita.
Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim itu disebutkan Allah itu lebih bahagia, lebih senang daripada pada taubat hambanya itu melebihi seorang yang kehilangan kendaraannya dan di atas kendaraannya itu atau di kendaraannya, di kudanya itu bahan makanannya. Kemudian dia, kata Rasulullah, pergi ke sebuah pohon, tertidur di sana, menyerahkan dirinya kepada kematian karena tunggangannya yang membawa bahan makanannya itu lari. Kemudian ketika dia tertidur dan terbangun, tiba-tiba kudanya itu ada di depannya lengkap dengan makanannya itu. Maka apa kata orang itu? Saking senangnya, di syiddati farhihi, saking senangnya dia mengatakan, ya, dia bilang, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Saking senangnya dia mengatakan, alhamdulillah ya Allah, engkau hambaku dan saya Tuhanmu. Saking senangnya. Nah, Allah itu lebih senang daripada orang ini kepada taubat hambanya. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah SWT sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah, ya, dosa yang kita lakukan ini ayo kita taubatkan, baik itu dosa kecil, terlebih lagi dosa besar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kata beliau adalah al-a'malus salihah al-mukaffirah, yaitu perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik yang itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ini disebutkan Allah di dalam Al-Quran surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata liduluki syams innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at, kata Allah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan, ya, keburukan-keburukan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini 2 lembar lebih disebutkan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di dalam kisah yang panjang, ada seorang penjual kurma, kemudian ada seorang wanita yang ingin membeli kurma itu. Kemudian dia katakan, ada kurma yang bagus tapi di dalam kamar, dalam ruang tempatnya. Maka pembeli ini, perempuan ini masuk ke ruang itu. Di dalam ruang itu kemudian laki-laki ini, hadirin, dia peluk perempuan itu, bahkan dia cium. Dia katakan tidak melakukan seperti, hanya tidak melakukan yang dilakukan oleh suami dan istri. Kemudian hal itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan, ya, bahwa dia lakukan seperti ini. Maka Rasulullah SAW terdiam sampai turunlah, ya, ayat surat Hud ayat 114 itu, ya. Allah Subhanahu wa taala disebutkan innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Kemudian Rasulullah mengatakan, mana orang yang bertanya tadi, apakah kamu tadi berwudu? Iya. Apakah kamu ikut sholat zuhur? Karena Rasulullah tunggu dulu sampai selesai sholat dulu, baru ada wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kamu ikut sholat tadi? Iya. Kemudian beliau membacakan firman Allah, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Kemudian orang itu menjawab, aliya khassah ya Rasulullah, apakah ayat ini khusus bagiku ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, li jami'i ummati kullihim, li jami'i ummati kullihim, untuk semua umatku, ya, untuk semua umatku yang melakukan satu kesalahan, satu dosa, kemudian ikut
dia ikuti dengan kebaikan, dengan taubat, istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapusnya. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan lainnya dari sahabat, beliau berpesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dan itu juga pesan kepada kita. Beliau mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan kalau ada satu kesalahan, kesilafan ya yang kita lakukan, maka ikutkan dia dengan kebaikan, kata Rasulullah. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu dengan kebaikan, maka itu akan menghapuskannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tentu kita semua menyadari, semua meyakini, ya, mengakui bahwa kita ini orang yang banyak dosanya, banyak salahnya, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Maka mestinya kita juga harus mengakui, harus menyadari, harus banyak melakukan istighfar, taubat, dan kebaikan-kebaikan agar kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berpikir, apalagi kita berpendapat bahwa dosa misalnya kita lakukan, nggak apa-apa, ini dosa kecil, atau ini dosa nanti saya taubat dan sebagainya. Ya, para ulama kita mengingatkan, la tanzur ila sighariz dzunub walakin unzur ila man asaita. Jangan Anda melihat kepada kecilnya dosa itu, tapi lihatlah kepada siapa Anda berdosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad amarana Allah subhanahu wa ta'ala bis salatu wassalami ala nabihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana syu'unana wa la takilna ila anfusina tarfatain. Allahumma aslih dinana alladhi asmatu amrina wa aslih dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.